channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Lichuan Spas Bab 08. Bab 8. Kami kembali ke Longze Huayuan. Karena terburu-buru di pagi hari, saya tidak memperhatikan gedung tinggi ini dengan cermat. Bentuknya benar-benar membayangi semua yang mengelilinginya. Itu menjulang di atas semua bangunan bergaya etnik lainnya. Itu seperti burung merak dengan ekornya terbuka lebar, namun juga seperti bunga teratai yang mekar penuh. Imajinasi yang begitu indah. Apakah itu benar-benar produknya? Bagian dalam gedung tinggi adalah pemandangan yang indah. Ada lampu kristal, mural, dan air mancur yang dikelilingi oleh pohon-pohon palem di semua sisinya. Setiap orang yang lewat berpakaian rapi. Beberapa ibu rumah tangga muda, berpakaian modis sedang mengobrol iseng di sofa yang ada di lobi sambil menggendong anak anjing berpakaian warna-warni dengan pita kupu-kupu. Ada perhiasan yang mempesona, tanaman yang mempesona, kemewahan yang mempesona di mana-mana. Aku melihat satpam tadi pagi lagi, dia masih menatapku dengan ekspresi yang tersenyum namun bukan senyuman. Lichuan mengatakan struktur gedung tinggi itu rumit, dia harus memegang tangan saya untuk mencegah saya tersesat. Ketika penjaga keamanan melihat Lichuan, dia segera datang dan berkata dengan sikap hormat dan menyanjung, "Tuan Wang." Lichuan berhenti, menunggunya berbicara. "Asisten Anda, Tuan Su, datang mencari Anda." "Oh." Aku mematikan ponselku. Dia mengangkat teleponnya dan berkata kepada saya, "Maaf, saya perlu menelepon." "Apakah itu baik-baik saja?" Sangat sopan. Saya segera berkata, "Tolong." Tidak ingin mengganggu pembicaraannya, saya berencana untuk pergi. Dia berpegangan padaku. "Ini aku, Lichuan. Saya masih punya 2 gambar terakhir. Bukankah batas waktunya tanggal 15 bulan depan?" "Pindah ke atas." "Apa maksudmu pindah ke atas?" "Tenggat waktu adalah tenggat waktu, tidak bisa dimajukan. Kecuali jika mereka membayar lebih banyak uang." "Bayar berapa lagi?" "Aku tidak tahu. Saya perlu panitia anggaran untuk menghitungnya." "Lupakan saja, katakan padaku besok." "Ada pertemuan malam ini." "Sejak kapan?" "Oh, benar, pertemuan yang berulang. Saya lupa." Dia melihat arlojinya. "Apakah semua orang di sini? Tolong minta mereka untuk kembali. Aku sedang tidak enak badan dan tidak bisa melakukannya." Dia menutup telepon dan baru saja akan memasukkan ponsel kembali ke sakunya sebelum berdering lagi. Dia melihat ide dan menjawab, Kakak. Sangat bagus." "Tidak apa. Aku tidak bisa mengaturnya." "Tunggu 2 bulan lagi." "Di mana Anda akan berada di bulan Februari?" "Saya mungkin bisa pergi ke Zurich. Saya akan membiarkan sekretaris saya memberitahu Anda tentang rencana perjalanan saya." "Sudah diterima, terima kasih." Saya tidur. Belum bangun dari tempat tidur. Begadang semalaman. Selamat tinggal. Percakapan itu memakan waktu 30 detik. Dia berbalik menutup telepon dan menatapku meminta maaf. "Apakah kamu selalu sesibuk ini?" Saya bertanya. "Tidak setiap hari." Dia berkata, "Sekarang kita bisa pergi berenang." Kami naik bersama dan berganti pakaian renang. Dia mengenakan celana renang hitam, memperlihatkan perutnya yang kencang dan dadanya yang berotot. Kami masing-masing mengenakan jubah mandi dan naik lift ke lantai 3. Kolam renangnya ada 2 tingkat. Tingkat ketiga hanya memiliki 1 kolam. Tidak ada jiwa yang terlihat. Saya membungkuk untuk melihat ke bawah. Kolam lantai 2 lebih besar dengan tambahan kolam bermain yang lebih kecil untuk anak-anak. Tapi ada juga kurang dari 10 orang di kolam itu. Pemborosan sumber daya. Saya berkata, "Ada begitu sedikit orang yang berenang di sini. Apakah kamu yakin kamu tahu cara berenang, dan tidak akan tenggelam?" Tanyanya melihatku berdiri santai di pinggir kolam tanpa alas kaki. "Aku tidak akan tenggelam." "Kamu tahu,
Aku tahu seseorang yang juga mengatakan dia bisa berenang, tapi kemudian, setelah dia melompat ke depanku, dia mulai berteriak minta tolong. Dia melihat ke arahku. Aku harus melompat dan menyeretnya ke atas. Jika kamu berteriak minta tolong setelah melompat, aku juga akan menyelamatkanmu. Aku mengangkat kepalaku memprovokasi dia. Jadi maksudmu aku benar-benar percaya bahwa kamu bisa bergerak di dalam air dan tidak harus menemanimu kemana-mana. Kamu bisa mempercayaiku 120%. Juara kompetisi olahraga daerah gaya bebas 400 meter, dia melempar jubah mandinya, mari kita berkompetisi. Bagaimana? Oke, saya mengambil kruknya dan meletakkannya di tepi kolam. Sekolah menengah South Pond, dia menunjuk ke karakter putih di baju renangku. Apakah itu sekolahmu? Ya, bagaimana dengan itu? Namanya terdengar bagus bukan? Sekolah menengah kami memiliki jalan utama di luar gerbang, yang disebut Jalan Gerbang Barat. Kolam Selatan, Gerbang Barat, nama-nama yang antik dan romantis. Kolam Selatan dan Gerbang Barat biasanya merupakan bagian dari nama pahlawan yang akan Anda lihat di novel kuno. Suatu saat ketika kamu kembali ke rumah, aku akan pergi bersamamu untuk memeriksa sekolah menengahmu. Dia berseru. Terkadang hal-hal yang dikatakan orang ini sama bodohnya dengan siswa kelas 1. Saya berdiri di depannya dan membelai bagian belakang kepalanya. Cukup, teman sekelas Licuan. Jika ingin bernostalgia, cari kampung halaman sendiri. Jangan mencoba meminjamnya dari Yunan. Siswa laki-laki itu mengatakan bahwa orang-orang Yunan suka makan crossing the bridge noodles. Apa itu mie menyeberangi jembatan? Ada sebuah kabupaten bernama Mengsi di Yunan tempat Majelis Umum PBB dulu berada di barat daya. Cerita rakyat mengatakan bahwa ada seorang sarjana yang akan mengikuti ujian kekaisaran yang mengasingkan diri di sebuah pulau untuk belajar. Istrinya takut dia akan makan makanan dingin, jadi dia menciptakan sup bihun hangat semacam ini. Setiap kali dia membawanya ke dia selalu harus menyeberang jembatan kecil. Setelah dia lulus ujian kekaisaran, dia akan mengatakan bahwa itu karena bihun dan selanjutnya menamakannya mie menyeberangi jembatan. Untuk penjelasan yang lebih baik, lihat artikel wiki. Setelah kita selesai berenang, ayo makan mie menyeberangi jembatan, oke? Pasti ada beberapa di Beijing, kan? Semua restoran Yunan harus memilikinya. Aku hanya tidak tahu di mana mereka berada. Saya juga sangat merindukan mie beras. Itu mudah, saya akan mencari online dan menemukannya dalam 1 detik. Dia berkata, saya lelah berdiri, saatnya melompat. Kami melompat ke air bersama. Aku menyerbu ke depan, berenang dengan kecepatan kilat. Tapi aku masih bisa merasakan dia di sisiku. Dia terus menempel padaku. Saya mencoba dan mencoba tetapi tidak bisa menyalipnya. Pada 30 meter terakhir, dia menghilang. Ketika saya sampai di garis finish dan mengangkat kepala, saya menemukan dia duduk di tepi kolam sambil menertawakan saya. Saya makan terlalu banyak hari ini, badan saya berat dan tidak bisa berenang cepat. Anda hampir tidak makan apapun saat makan malam-malam ini. Hanya aku yang membantumu makan, aku berdalih. Tidak bisa menerimanya, kan? Dia menarikku. Tidak bisa menerimanya. Ayo pergi sejauh 400 meter lagi. Ayo pergi. Kami melompat ke air pada saat yang sama. Sekali lagi, dia dengan cepat meninggalkan saya, memimpin sepanjang waktu. Pada akhirnya, aku berlari ke depan dan membenturkan kepalaku ke telapak tangannya. Oh, aku berteriak. Ini bukan balapan resmi. Tidak perlu berenang sekeras itu. Dia akan menarik saya dari air, jika saya tidak memblokir Anda akan menabrak dinding. Saya menariknya ke dalam air, tidak, ayo pergi lagi. Tidak lagi, jika kita pergi lagi, kamu masih akan kalah. Dia berkata, Nona, saatnya untuk menghadapi kebenaran. Mustahil. Bagaimana kalau kamu memulai 10 meter lebih awal dan aku akan mengikutimu? Kamu ingin mempermalukanku.
Aku tidak berani. Kami mulai pada waktu yang sama. Dia masih memimpin sepanjang waktu, masih lebih cepat dariku beberapa detik. Di akhir, dia menarikku. Dia menatapku dengan tenang saat aku duduk di sisi kolam terengah-engah. Apakah kamu mau minum? Aku menggelengkan kepala. Ada kursi geladak di sana. Jika kamu benar-benar lelah, kamu bisa berbaring dan istirahat. Dia menunjuk ke deretan kursi penyamakan kulit di seberang kolam. Aneh, kenapa tidak ada orang lain yang berenang hari ini? Saya melihat sekeliling. Semua orang ada di lantai bawah. Tidak perlu mengatakannya. Dia merancang gedung tinggi ini dan memiliki akses khusus ke bagian tertentu dari bangunan itu. Itu bagus, kataku. Apa yang hebat? Aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk menghukummu. Siapa yang memintamu membuatku mempermalukan diriku sendiri di depan presiden? Aku melompat, menariknya ke dalam air, dan mencubit punggungnya. Oh, dia terluka. Bukankah aku hanya mendorong beasiswa untukmu? Hentikan. Aku mencubit lehernya tanpa penjelasan. Dia menangkapku, mengikat kedua tanganku bersamaan. Saya menendang kakinya di dalam air. Lepaskan saya. Sebaliknya, dia mengencangkan lenganku lebih erat, tidak membiarkanku bergerak. Kemudian, dia tiba-tiba mulai menciumku. Mulai dari dahi, berjalan inci demi inci, sengaja menghindari mulutku. Dia mencium dari telingaku sampai ke dadaku, sampai seluruh wajahku memerah. Dia kemudian kembali dan menatap wajahku. Apakah aku membuatmu takut? Tidak. Bolehkah aku menciummu? Ya. Bibirnya sedingin es. Nafasnya hangat dan harum. Aku menatapnya, bingung. Dia melepaskannya, menangkup wajahku, dan mencium dengan begitu kuat, seolah dia ingin mencium bahkan jiwaku. Momen terpenting dalam hidup saya terjadi begitu cepat. Ciuman pertamaku dan ciuman pertamaku tiba-tiba terjadi di hari yang sama, di waktu yang sama. Gairah terjadi secara otomatis. Saya sangat bersedia dan tidak menyesalinya sedikit pun. Apakah itu sangat menyakitkan? Meskipun Li Chuan lebih tua dariku, ekspresinya terlihat sama bingungnya denganku. Dia tidak terlalu terampil, dia bahkan agak malu-malu. Dia lembut dan hati-hati melalui seluruh proses, takut menyakiti saya. Setelah itu, dia memelukku erat-erat, tidak peduli sedikit pun bahwa aku meletakkan tanganku di bagian bawah tubuhnya yang terluka, dengan lembut membelai bekas luka tipis di kulitnya. Saya curiga, selain perawat rumah sakit, Li Chuan belum pernah disentuh seperti ini oleh orang lain sebelumnya. Airnya hangat, namun dia menggigil seolah-olah dia kedinginan. Dan saya membayangkan bagaimana dia berubah menjadi berantakan setelah kecelakaan mobil, dijemput oleh dokter dan perawat dan dimasukkan ke ruang operasi yang penuh dengan tabung. Pasti kecelakaan mobil yang mengerikan meninggalkan luka yang begitu mengerikan di tubuh bagian bawahnya, merenggut hampir setengah dari tulangnya. Di kolam renang yang kosong, selalu ada sedikit gemas saat kata-kata diucapkan. Kami keluar dari kolam dan mengenakan jubah mandi kami sendiri. Pinggang saya tiba-tiba sedikit sakit. Aku duduk di tepi sambil menggosok pinggangku. Dia menatapku dengan perasaan bersalah. Setelah beberapa saat, dia dengan lembut bertanya, apakah masih sakit? Itu tidak buruk. Aku tertawa dengan tenang. Mau tidak mau aku menjadi mabuk oleh wajahnya yang tampan sekali lagi. Saya minta maaf. Dia berkata, lain kali aku akan lebih berhati-hati. Aku menarik napas, lain kali. Apakah kamu membutuhkan aku untuk mendukungmu? Dia sudah berdiri. Melihat saya masih menggosok pinggang saya, dia mengulurkan tangannya untuk menarik saya, khawatir saya tidak bisa berjalan. Tidak perlu. Saya mengambil kruk dan menyerahkannya kepadanya. Lalu aku berdiri dan meletakkan tanganku dengan tidak jelas ke tubuhnya. Singkirkan tanganmu, dasar gadis terangsang. Aku hanya mendukungmu. Kami memasuki lift bersama, pintunya tertutup, dan dia mengerang, lepaskan
Apa yang kamu takutkan, ini lift pribadi. Saya bilang. Dan kemudian, aku menundukkan wajahku dan mencium bekas luka tipis di bagian bawah tubuhnya. Dia menjambak rambutku, ingin menarikku, tapi tidak berani menggunakan kekerasan agar tidak menyakitiku. Lift berbunyi dan terbuka. Kami memasuki flat, saling berhadapan di jalan masuk. Dia dengan lembut menciumku, apakah masih sakit? Sejak awal, sepertinya dia hanya peduli dengan pertanyaan ini. Tidak sakit. Saya suka bagaimana tangannya tetap di tubuh saya. Aku suka meringkuk di dekat wajahnya, bermandikan aromanya. Saya suka menghasutnya dan melihatnya tersiksa oleh nafsu. Aku harus pergi mandi, dia berkata. Aku akan menunggu untuk Anda. Kamu tidak akan mandi. Aku tidak terlalu suka mandi. Di musim dingin, saya hanya mandi 3 hari sekali. Pemandian umum di sekolah terlalu ramai. Dia menarik telingaku dan membawaku ke kamar mandi, itu tidak cukup. Anda ingin meninggalkannya sebagai bukti bukan? Mandi, kamu harus mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, saya menemukan bahwa dia sudah berganti pakaian. Dia mengenakan jas tanpa celah, dan bahkan memakai jam tangan. Aku masih mengenakan pakaian pelajarku, sweater wool, rok mini, dan ransel di punggungku dengan seuntai kunci tergantung dan berdenting di atasnya. Dia menilai saya, kenapa semakin saya melihat Anda, semakin muda Anda terlihat. Aku tidak muda, aku baru saja matang lebih awal. Berapa usiamu? 17. Saya merayu seorang gadis di bawah umur. Saya telah menjadi penjahat negara. Agar bunga negara tumbuh dengan sehat, kamu harus sering menyiraminya. Baru saja saya selesai berbicara, dia menerkam saya dengan cepat. Anggota tubuh buatannya masih terikat di pinggangnya. Saya membantunya melepas tali pengikatnya. Apakah Anda perlu mengikatnya terlalu kencang? Hanya dengan melihatnya membuatnya tampak seperti Anda tidak bisa bernapas. Tubuhnya memiliki campuran aroma lidah buaya dan aprikot. Dia mencari kancing di rokku, hampir merobeknya. Pelan-pelan, kamu akan merobek roknya. Aku tertawa kesal. Aku akan memberimu kompensasi jika aku merobeknya. Dia melanjutkan. Kami berpelukan erat di sofa, sampai kami mencapai klimaks. Pada akhirnya, dia diam-diam terengah-engah. Matanya dipenuhi kesuraman, apakah hari ini masa amanmu? Periode aman apa? Kapan Anda terakhir menstruasi? Baru saja selesai. Setelan ini mungkin beberapa ribu yuan, bukan? Sudah sangat kacau oleh saya. Aku berdiri untuk mengambil kekacauan itu. Dia santai, bagaimana jika sesuatu terjadi padamu? Ayahmu akan mencabik-cabikku. Jangan takut. Apa? Jangan takut, saya ulangi. Kamu bilang ini pertama kalinya. Itu benar. Kalau begitu kamu tidak takut, tergantung dengan siapa. Denganmu, aku tidak takut. Mungkin juga membanggakan. Kemudian saya bertanya sebagai balasan, ini bukan pertama kalinya bagi Anda, bukan? Kamu terlihat jauh lebih tua dariku. Dia menolak untuk menjawab. Aku tidak mengira kamu akan seberani ini. Dia terdengar agak malu. Jangan terlalu memikirkannya, oke? Itu hanya pria dan wanita yang bersama. Daripada itu semua, cepat dan berpakaian, aku lapar. Ayo makan mie menyeberangi jembatan. Biarkan aku pergi mandi dulu. Mandi lagi. Kamu benar-benar gila. Aku menatapnya, tak bisa berkata-kata. Orang ini menderita misofobia. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.